Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur oleh karena perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah kiranya pikiran kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang hendak kami dengarkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Didirikan di atas bukit. Didirikan di atas bukit. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Selama zaman kegelapan, kerohanian jemaat Allah telah menjadi sebuah kota yang didirikan di atas bukit. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ajaran surga yang asli telah disingkapkan di dalamnya. Walaupun ia tampak lemah dan berkekurangan, namun jemaat adalah tumpuan tujuan di mana Allah memberikan perhatiannya yang sungguh-sungguh. Itulah pertunjukan rahmat-Nya, dalamnya ia bersuka untuk menyatakan kuasa-Nya untuk mengubahkan hati. Matius 4 ayat 30, dengan apa, tanya Kristus, hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ia tidak dapat menggunakan kerajaan-kerajaan dunia sebagai suatu persamaan. Dalam masyarakat ia tidak mendapat apa-apa untuk membandingkannya. Kerajaan-kerajaan dunia memerintah oleh pengaruh kuasa jasmani. Tetapi dari kerajaan Kristus, tiap-tiap senjata jasmania, setiap alat paksaan akan ditiadakan. Kerajaan ini akan mengangkat dan memuliakan kemanusiaan. Jemaat Allah adalah istana hidup suci, diisi dengan berbagai-bagai pemberian dan diberkati dengan Roh Suci. Anggota-anggota akan mendapat kebahagiaan mereka dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka tolong dan berkati. Ajaiblah pekerjaan yang Allah maksudkan untuk dilaksanakan melalui jemaat-Nya supaya namanya boleh dimuliakan. Suatu lukisan tentang pekerjaan ini diberikan dalam khayal Yehezkiel mengenai sungai penyembuhan. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yeskel 47 ayat 8 hingga 12. Kepada bangsa Mesir kuno, Allah menjadikan Yusuf mata air kehidupan. Melalui ketulusan Yusuf, kehidupan segenap bangsa dilindungi. Melalui Daniel, Allah menyelamatkan kehidupan semua orang arif di Babel. Dan kelepasan ini adalah sebagai sasaran pelajaran-pelajaran. Mereka melukiskan berkat rohani yang dipersembahkan kepada dunia oleh hubungan dengan Allah yang disembah oleh Yusuf dan Daniel. Masing-masing orang yang dalam hatinya Kristus tinggal akan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Adalah pekerja bersama-sama dengan Allah membawa berkat bagi manusia. Sementara ia menerima dari juru selamat rahmat untuk dibagikan kepada orang lain, dari dirinya sendiri akan mengalir pasang dari kehidupan rohani. Saudaraku yang kekasih, ayat kita hari ini adalah kamu adalah terang dunia. Bagaimana kita dapat menjadi sama seperti Yusuf, sama seperti Daniel. Di tengah kehidupan kekafiran, kita dapat menjadi berkat. Mungkin di sekitar kita sudah lebih sedikit orang kafir, tapi
mungkin juga di sekitar kita masih ada orang-orang yang jahat. Mungkin mereka tidak tahu pergi ke gereja, tidak mau beragama dengan baik. Tetapi apakah kita telah menjadi terang kepada mereka dalam kehidupan kita setiap hari? Inilah tantangan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Apakah kita sudah menjadi terang di dunia, di sekitar di mana kita tinggal? Maka panggilan kepada kita, maukah kita menjadi terang di mana saja kita berada pada hari ini, bahkan sepanjang hidup kita di hari-hari yang akan datang. Di dalam tempat pekerjaan kita, di tempat kita beraktivitas, bagi orang-orang muda di tempat berkuliah, di tempat bersekolah. Apakah kita telah menjadi terang bagi orang lain di sekitar kita? Apakah oleh karena kita, orang lain di sekitar kita diselamatkan karena Tuhan menyayangi kita, sehingga kita juga menyebabkan kasih sayang Tuhan itu menjadi bagian orang di sekitar kita. Kiranya ini menjadi komitmen kita pada hari ini, kita menjadi terang di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita melalui pekabaran pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu yang kami boleh rasakan hingga di pagi hari ini. Dan teristimewa, kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu ajaib, begitu indah, yang kami boleh nikmati di pagi hari ini. Bahwa kerinduan kami boleh menjadi terang di dunia, di mana saja kami berada, di sekitar kami, orang-orang yang tinggal dekat dengan kami. Biarlah kami dapat menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi saluran berkat Allah dalam kehidupan kami kepada orang lain di sekitar kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran ini. Hamba-Mu pasrahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dan hamba khususnya berdoa untuk 5 nama pendengar audio renungan harian yang setiap waktu mendengarkan Tuhan akan memberkati, yaitu Venesia Kespo, Calvin Egana, Alexander Karolus, Simon Yopeng, Flora Korwa. Sekali lagi, Venesia Kespo, Calvin Egana, Alexander Karolus, Simon Yopeng, dan Flora Korwa. Dengan semua kebutuhan, keperluan mereka pribadi, hamba-Mu serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apabila mereka menghadapi tantangan persoalan hidup, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dan khususnya bagi Ibu Esther Afasedanya yang selalu membagikan nama-nama saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Esther Afasedanya, khususnya Engkau limpahkan berkat Allah kepada Ibu, berikan kekuatan dan kesehatan. CV yang baru saja Ibu bangun, biarlah kiranya itu dapat membawa berkat dalam kehidupan Ibu. Dia dapat menjadikan itu sebagai sarana, lewat berkat-berkat Allah Tuhan curahkan, itu menjadi sarana di mana firman Tuhan dibagikan kepada banyak orang. Sekali lagi, hamba serahkan 5 nama dan juga semua pendengar audio, dimanapun berada yang hamba tidak sebutkan nama satu persatu. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa dan kekurangan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah renungan harian kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah besok. Shalom.